Tak kuat melaju di jalan menanjak, truk pengangkut semen menabrak rumah warga dan sejumlah kendaraan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa serupa juga terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Truk bermuatan kayu terguling ketika mencoba melintas di jalan rusak dan menanjak. Sopir dan kernet truk sempat terjebak di balik kemudi. Video milik warga ini menunjukkan detik-detik sebuah truk pengangkut kayu gelondongan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Kubang, Desa Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis petang. Truk melaju mundur dan langsung terguling saat mencoba melewati jalan menanjak. Peristiwa ini membuat warga di sekitar lokasi kejadian panik. Beruntung, sopir dan kernet truk selamat meski sempat terjebak di balik kemudi. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya, Ajun Komisaris Polisi Rian Faisal, truk mengalami naas diduga karena muatannya kelebihan kapasitas sehingga tidak kuat melaju di jalan menanjak. Selain itu, saat kejadian truk diketahui tengah melaju di jalan yang rusak. Itu bermuatan sangat penuh dan memang medannya yang curam, yang licin, memang kondisi jalan yang tidak memadai atau rusak. Itu betul ada bayi yang jadi korban? Untuk suara bayi tersebut ternyata suara bayi dari warga yang merekam. Kebetulan di jalan tersebut ada warung. Peristiwa truk mengalami kecelakaan saat melintas di jalur menanjak juga terjadi di Jalan Raden Abdullah Fattah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Sebuah truk bermuatan semen ini akhirnya melaju mundur dan menghantam rumah warga yang ada di tepi jalan. Truk juga menabrak armada angkutan kota, mobil, dan sepeda motor yang ada di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pengemudi angkutan kota yang sempat tertimpa tumpukan semen berhasil dievakuasi warga dalam keadaan selamat. Mobil ini mundur karena tidak kuat di tanjakan, tidak kuat di tanjakan lalu mundur. Akhirnya mobil angkut menghindar, terus mobil yang itu juga mau belok, yang mobil pribadi, ternyata dihantam juga dan motor yang ada di belakang. Jadi beruntun? Beruntun. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi membawa sopir truk ke Polsek Ciampea untuk dimintai keterangan. Selain itu, polisi juga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengorek informasi dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah wilayah di tanah air. Di Ternate, Maluku Utara, sebuah feri tampak miring saat muatan kendaraan mencapai 90%. Akibatnya sejumlah penumpang dan pemilik kendaraan panik. Sejumlah sepeda motor, mobil pribadi hingga truk diturunkan dari KMP Tuna rute Ternate Sofifi pada Kamis pagi. Sejumlah penumpang juga ikut turun dan panik lantaran feri yang ditumpangi miring. Feri tiba-tiba miring sekitar 20 derajat saat sedang melakukan aktivitas pemuatan yang sudah mencapai 90%. General Manager PT SDP Cabang Ternate Yulianto menyebut kemiringan terjadi akibat fender sebelah kiri yang berfungsi menahan gesekan tersangkut fender dermaga. Yulianto menambahkan surutnya air laut juga mempengaruhi. Adapun penumpang dan muatan kendaraan KMP Tuna dialihkan ke KMP Gorango untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Selanjutnya, hanya sehari berselang kebakaran kembali terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pangeran Suryanata, Kecamatan Samarinda Ulu. Musibah beruntun ini mengakibatkan sejumlah warga syok dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah warga Gang 4 Jalan Pangeran Suryanata, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, Kamis siang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Awe Syahrani karena mengalami sesak nafas setelah menghirup asap tebal sekaligus syok mengetahui rumah mereka dilalap api. Api langsung membesar karena konstruksi bangunan yang terbuat dari kayu serta angin kencang dan jarak antar rumah yang berdempetan. Jalan sempit dan banyaknya warga yang menonton membuat petugas pemadam kewalahan mencapai lokasi. Petugas juga harus mengambil air dari sungai yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi. Petugas menduga kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun sedikitnya 75 jiwa dari 19 keluarga kehilangan tempat tinggal. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu dari Bangkalan Riau, seekor gajah betina ditemukan mati. Hasil pemeriksaan mengungkap gajah dalam kondisi hamil tua. Gajah Sumatera betina ini ditemukan mati di area konsesi perusahaan hutan tanaman industri Desa Koto Pahit, Beringin, Bengkalis, Riau pada Rabu siang. Saat ditemukan, bangkai gajah dalam kondisi mengeluarkan darah
di bagian anus dan mulut. Hasil bedah bangkai menunjukkan gajah berusia 25 tahun ini dalam kondisi hamil tua. Tim medis BKSDA menemukan janin gajah yang siap dilahirkan, namun tidak bisa diselamatkan. Kepala BPKSDA Riau pada Kamis telah mengirim organ dan sampel buah nanas yang diduga sebagai media racun ke Balai Laboratorium Veteriner Bukit Tinggi untuk diselidiki. Usai nekroski atau bedah bangkai gajah dan janinnya langsung dikubur di sekitar kawasan.